Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, bertemu kembali pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu ya apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, membedakan model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan pola pembelajaran. Yang keempat, menjelaskan dasar teori model pembelajaran. Serta yang kelima, menjelaskan macam-macam model pembelajaran. Baik, kita bahas untuk yang pertama, yaitu kita membahas mengenai pengertian model pembelajaran. Oke. Model pembelajaran itu dapat kita artikan ya sebagai bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disusun oleh guru secara khas di dalam kelas. Nah, ini dia. Oke, itu pembelajaran. Nah, jadi bisa kita katakan juga model itu seperti paket komplit dari keseluruhan proses yang kita laksanakan di dalam kelas dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, bagaimana perbedaannya dengan pendekatan, strategi, metode, dan teknik? Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu pendekatan, apa itu strategi, metode, dan teknik. Nah, kalau kita mau menggambarkan perbedaan keseluruhannya itu tadi, yaitu bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ya kita kemarin sudah membahas kalau pendekatan itu bisa dikatakan sebagai sudut pandang, ya. Bisa dikatakan sebagai sudut pandang. Sementara strategi itu adalah plan atau perencanaan. Oke. Kemudian metode itu adalah cara, ya. Cara untuk melaksanakan ya. Cara dalam strategi. Gitu. Sedangkan teknik itu sendiri ya, itu juga bisa dikatakan cara, tapi di sini lebih kepada istilahnya itu sesuatu hal yang dilakukan. Ya. Ini lebih kepada way ya. Cara juga sih. Tapi ini teknik orang itu beda-beda gitu. Teknikal lebih kepada teknisnya. Ya, prosedural kalau ini adalah metode itu adalah prosedural, sedangkan teknik itu kemarin apa? Lebih kepada teknisnya, ya, way of technical, seperti itu. Ya. Nah, jadi model itu pembungkus dari keseluruhannya, di mana model ini, ya di dalam model itu terdapat pendekatan. Nah, pendekatan ini dijadikan sebagai penyusun strategi pembelajaran, di mana strategi ini tadi ya dilaksanakan dengan metode tertentu dan teknik tertentu. Seperti itu perbedaan dari semuanya. Oke. Sudah bisa dipahami kira-kira dari keseluruhannya. Jadi model itu adalah keseluruhannya ya. Keseluruhan bentuk pembelajarannya itu dari awal sampai akhir, di mana model tadi itu di dalamnya terdapat sudut pandang yang digunakan untuk menyusun strategi, di mana strategi itu dilaksanakan di dalamnya itu terdapat metode dan teknik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita mau mencontohkan, nanti di akhir ya saya contohkan karena kita belum membahas model-model apa saja yang ada di dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi saya hanya menjelaskan secara istilahnya itu pengertiannya saja. Tapi nanti di akhir saya akan berikan contoh bagaimana pengambilan model. Di sana di dalamnya ada pendekatan. Nah, di dalam pendekatan itu ada disusunlah strategi dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Sekarang kalau untuk membedakan metode dan teknik dulu nih. Kemarin saya sudah jelaskan, misalnya lebih konkretnya lagi misalnya gini, kita mau mengajarkan tentang
istilahnya itu matematika deh, matematika misalnya ya. Kita menggunakan istilahnya itu, metodenya itu adalah metode tanya jawab misalnya. Metode tanya jawab atau metode ceramah deh yang lebih mudah ya, karena kan perkalian itu harus dijelaskan gitu. Metode ceramah. Nah, tekniknya bagaimana? Ada yang guru di dalam metode ceramahnya itu menjelaskan dulu secara keseluruhan, nanti kemudian tekniknya itu bagaimana mengajar perkaliannya. Ada mengajarkan perkalian itu dengan teknik tambah-tambah misalnya. Karena perkalian itu sesungguhnya tambah-tambah yang berulang. Nah, tambah-tambahnya ini ada lagi caranya. Si guru A itu mengajarkan teknik perkaliannya itu, tambah-tambahnya itu istilahnya lurus ke A, lurus terus gitu. Tapi ada juga yang dengan cara tekniknya itu ke bawah, tambah-tambahnya tambah-tambah ke bawah. Ada dengan metode lurus, ada dengan menggunakan jari, ya jari menghitung tambah-tambahnya, ada dengan cara menyusun ke bawah seperti itu. Itu adalah teknik. Jadi beda-beda. Meskipun metodenya tadi sama, yaitu metode ceramah dalam menjelaskan perkalian tadi. Bisa dipahami ya, karena metode sama teknik ini kadangkala itu sama, tapi ada juga yang membedakan antara metode dan teknik. Oke, kita langsung masuk kepada dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran. Apa saja dasarnya dalam memilih model pembelajaran? Nah, kita harus mendasari pemilihan model, yaitu yang pertama, dasarnya apa? Tujuan. Tujuan ya. Kenapa tujuan itu bisa menjadi pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran? Karena di dalam model tadi itu istilahnya itu bentuk pembelajarannya yang akan kita ambil. Jadi tujuan kita itu apa dulu? Misalnya tujuan yang ingin kita capai itu misalnya hanya kognitif saja misalnya ya. Apakah ini kognitif saja? Apakah nanti sekalian dengan afektifnya? Apakah sekalian dengan psikomotornya gitu? Nah, apa itu kognitif? Kognitif itu lebih kepada pengetahuan saja. Misalnya kalau kita ingin siswa tadi, istilahnya dalam pembelajaran kita itu tujuannya hanya menekankan kepada aspek kognitif, maka ini akan mempengaruhi model pembelajaran yang akan kita ambil. Begitu juga dengan sikap. Oh, saya mau kognitif dan afektifnya, atau bahkan ketiga-tiganya. Ini juga akan mempengaruhi model pembelajaran apa yang akan kita ambil. Oke, itu dia. Yang berikutnya, apa yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu materi pelajaran. Materi pelajaran, kalau yang bersifat teoritis dengan yang hitungan itu akan berbeda dalam pemilihan model pembelajaran. Karena tingkat kesulitannya juga akan berbeda. Jadi materi pembelajaran ini lebih kepada karakteristik ya. Karakteristiknya itu seperti apa. Kalau yang hitungan mungkin kita lebih kepada ceramah dulu. Karena kalau langsung-langsung saja siswa nggak ngerti. Jadi kita lebih kepada misalnya ceramah. Mungkin model pembelajarannya direct instruction namanya. Oke. Atau misalnya kita mengenai teoritis. Kalau misalnya ngajarkan tentang asam basa. Di awal kita bisa ngasih model pembelajaran misalnya problem solving. Misalnya kita menyediakan beberapa jenis zat. Kemudian coba saudara identifikasi kira-kira zat ini bersifat asam basa atau bagaimana. Atau saudara bisanya asam basa itu bisa diajarkan dengan discovery learning. Yang menemukan, atau bisa juga dengan contextual learning lah yang paling cocok mungkin ya. Contextual learning yang dekat dengan kehidupan. Saudara bawa misalnya jeruk nipis, sabun, terus minuman bersoda dan segala macam. Nah, nanti saudara minta kepada siswanya untuk mengidentifikasi apakah ini asam basa ya ataupun netral seperti itu. Nah, itu pemilihan mode pembelajaran juga didasari oleh materi pembelajaran, yaitu karakteristik materinya itu apa. Apakah hitungan, teori, abstrak ataupun konkret. Selanjutnya, siswa. Kenapa siswa atau peserta didik itu dijadikan sebagai pemilihan model pembelajaran? Ya, ini tergantung siswanya. Siswa
kita itu orangnya aktif atau enggak di kelas, ya. Ini karakteristik siswa. Aktif atau siswanya mungkin ketika kita mengungkapkan tentang istilahnya kita tinggalnya di daratan, sementara kita mengambil misalnya pengetahuan-pengetahuan itu tentang yang ada di laut, tentu ini akan berbeda istilahnya penerimaannya dari siswa kita. Jadi karakteristik siswa ini bisa dari segi aktif atau tidaknya siswa, atau bisa jadi dari segi demografinya, ya, sukunya dan segala macam gitu. Ini siswa. Itu juga apakah dari tingkat intelijensianya atau tingkat kemampuan akademiknya. Ada yang pintar, ya, ada yang kemampuannya kurang, seperti itu. Karena kalau siswa pintar, tentu ini akan mempengaruhi model yang akan kita ambil. Ya. Selanjutnya pertimbangan non teknis, ya, di mana pertimbangan non teknis ini misalnya bisa kita ambil contohnya, misalnya apa ya, non teknis itu seperti pada sarana prasarana yang ada. Nah, sarana prasarana yang ada itu apa yang ada gitu. Kalau misalnya istilahnya itu cukup dengan satu model saja atau tidak gitu. Atau mungkin hanya istilahnya itu harus memilih berbagai macam model. Nah, itu juga menjadi istilahnya itu pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran. Oke, kita lanjut pada pola-pola pembelajaran. Di sini akan kita bahas yang pertama adalah pola pembelajaran tradisional 1. Nah, di dalam pola pembelajaran tradisional 1 ini akan saya buatkan diagram. Ini ada tujuan, ya, di mana tujuan ini akan dijadikan untuk menetapkan isi dan metode yang akan dilaksanakan oleh guru pada siswa. Di sini pada pola pembelajaran tradisional 1 ini, ya, di dalam pola pembelajaran tradisional 1, di sini lebih kepada guru. Gurulah yang berperan, ya. Di sini gurulah yang berperan sebagai penyampai pesan. Guru di sini yang berperan sebagai satu-satunya penyampai pesan, oke, kepada siswa. Nah, sementara di pola pembelajaran yang kedua, tradisional 2, di sini guru penyampai pesan kepada siswa dengan menggunakan media. Sudah berbantu dengan media. Jadi tidak, istilahnya itu tidak guru saja yang ceramah gitu kan, tapi ini juga ada dengan media lainnya. Saya ceramah tapi dibarengi dengan media, misalnya PowerPoint dan segala macam. Oke. Selanjutnya ada pola pembelajaran yang ketiga, yaitu guru dan media. Nah, di sini coba perhatikan ada media dan ada guru ke siswa. Kalau tadi kan guru, di sana di dalamnya ada media. Kalau yang ketiga ini media sendiri atau guru itu sendiri kepada, nah coba perhatikan penetapan isi dari media tadi. Media tadi itu akan memberikan informasi kepada siswa. Siswa itu akan istilahnya ke guru, ataupun di sini coba perhatikan ya, siswa ke guru. Artinya di sini pada pola pembelajaran guru dan media ini, medianya dulu. Kita mengonsep media pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa, lebih kepada media interaktif misalnya di sana. Dan siswa ini mendapatkan informasi dari media tadi yang nanti akan dikonfirmasikan kepada guru. Nah, guru ini istilahnya itu sebagai istilahnya guru akan memastikan apakah tadi siswa tadi itu menggunakan media pembelajaran tadi itu dengan baik dan benar, sehingga
konsep yang akan diterapkan atau tujuan pembelajaran yang diterapkan, tujuan pembelajaran yang ditetapkan tadi tercapai atau tidak di akhir pembelajaran. Ya. Kemudian pada pola pembelajaran keempat, di sini pola pembelajaran bermedia. Di mana di dalam pola pembelajaran bermedia ini, ya, coba dilihat di sini media ke siswa. Di sini peran guru sudah digantikan. Istilahnya guru tidak lagi kalau tadi ya, jadi saya back dulu sebentar. Kalau tadi di sini guru adalah bukan satu-satunya ya sebagai sumber informasi, tapi ini adalah melalui media. Oke. Nah, jadi dia bisa memperoleh informasi dari berbagai media, ya baik itu dari majalah, modul dan sebagainya ya. Kemudian kalau yang di sini pola pembelajaran bermedia, di sini memberikan gambaran ya, berarti media pembelajaran inilah ya yang membawa pergeseran peranan guru sebagai penyampai pesan. Jadi guru tidak lagi di sini itu berperan sebagai satu-satunya sumber belajar di dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan guru tidak ada di sini. Jadi siswa itu sepenuhnya mendapatkan pembelajaran dari media. Jadi peran guru itu sudah tergantikan. Nah, ini mungkin di masa yang akan datang bisa jadi guru nggak ada lagi. Ada ditemukannya misalnya robot, begitu, robot yang bisa mengajar. Dibuatlah konsep di dalam robot tadi itu kan ada ya Sophia itu penemuan Sophia itu kan robot pintar di mana bisa jadi nanti ya robot pintar tadi yang mengajar, jadi gurunya nggak ada, tidak bertemu dengan guru. Tapi sebenarnya konseptor di dalam robot tadi bisa jadi guru, karena nggak mungkin kan istilahnya itu orang menciptakan robot tetapi tidak ada di sana istilahnya itu konsepnya itu apa gitu loh, sebagai apa ya namanya itu kita gurulah yang merancang apa saja nantinya akan disampaikan oleh robot tadi. Karena kan tidak mungkin teknisinya itu pandai tahu mengenai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Dia hanya membuat robotnya, tetapi sesungguhnya apa yang ada di dalam otak robot tadi itu dikonsep melalui apa yang sudah direncanakan oleh guru. Nah, jadi siswa itu mendapatkan istilahnya sumber belajar itu dari media keseluruhannya. Nah, ini pola-pola pembelajaran. Selanjutnya ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, ya. Nih, misalnya model berpikir induktif yang dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Dan ciri yang kedua, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, ini ya. Misalnya model sinetik ya dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga, memiliki bagian-bagian model ya. Yang keempat, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Ya. Kalau nih kita back dulu. Yang ketiga ini memiliki bagian-bagian model itu, misalnya di sini bagian-bagian model tadi ada apa? Misalnya ada urutannya ya, urutan langkah-langkahnya. Kemudian atau sintaks ya, lebih kepada urutan atau di sini sintaks. Kemudian yang kedua itu misalnya ada prinsip-prinsip ya. Kemudian ada prinsip-prinsip reaksi di sini bukan reaksi kimia ya, tapi reaksi dari sekelilingnya, baik itu peserta didik ya. Kemudian ada sistem sosial. Kemudian ada sistem pendukung ya. Ini adalah bagian-bagian dari model itu sendiri. Nah, keempat ini merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Nah, ini adalah pedoman praktis. Oke, yang keempat, memiliki dampak sebagai akibat dari terapan model pembelajaran. Nah, dampak itu bisa meliputi dampak pembelajarannya, dampak pembelajaran ya. Dampak itu ada dua, bisa dampak pembelajaran. Nah, dampak pembelajaran itu apa? Yaitu hasil yang dapat diukur. Kemudian ada lagi yang namanya dampak pendamping.
Apa itu dampak pendamping? Ada yang tahu kira-kira? Nah, dampak pendamping itu atau dampak pengiring itu hasil belajar jangka panjang. Nah, kalau misalnya hasil belajar dapat diukur ini misalnya ya itu kita ingin menerapkan tadi saya di kimianya misalnya ya. Di kimianya itu kita kayaknya kalau kimia agak ini ya, lebih kepada yang dasar-dasar dulu deh saya kasih contohnya. Misalnya kepada anak-anak gitu. Kita tadi ingin kita tujuan pembelajaran kita itu adalah supaya siswa tadi mengerti tentang perkalian, konsep perkalian yang merupakan dasar konsep perkalian itu merupakan hasil dari penjumlahan ya, hasil dari penjumlahan. Nah, nanti kan dampak pembelajaran jangka pendeknya yang dapat diukur itu siswa bisa melaksanakan proses perkalian. Dia tahu 3 kali 4 tuh seperti apa jalannya. Tapi dampak pendampingnya jangka panjangnya di sini ya. Siswa nanti di kemudian hari dia dapat istilahnya itu tahu berbagai konsep-konsep perkalian yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Jangka panjangnya nanti kalau udah besar nih dia misalnya ke pasar atau apa, dia bisa menghitung oh kalau misalnya beli permen 3 itu 1.000, berarti kalau dia belinya 2.000 dapat berapa. Nah, seperti itu jangka dampak pendampingnya. Oke, selanjutnya yang kelima, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Nah, ini tentu yang dipilih oleh guru. Selanjutnya, teori yang mendasari model pembelajaran. Nah, banyak teori-teori yang mendasari model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah model interaksi sosial. Teori model interaksi sosial. Model interaksi sosial ini ya didasari oleh yang namanya teori Gestalt. Teori Gestalt atau di sini teori belajar Gestalt ya, teori saya hapus dulu ya ini ya. Oke, teori belajar Gestalt. Teori belajar Gestalt atau biasanya disebut sebagai field theory. Apa itu field theory? Ya, kalau model interaksi sosial ini menitikberatkan lebih kepada hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Nah, dalam pandangan Gestalt ini objek atau peristiwa tertentu itu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Nah, di sini istilahnya itu maknanya itu ya bahwa keseluruhan bentuk dia itu lebih kepada keseluruhan ya. Keseluruhannya itu merupakan sesuatu itu adalah secara dipandang sebagai sesuatu secara menyeluruh, bukan menjadi bagian-bagiannya. Nah, di dalam model interaksi sosial Gestalt ini ya, bagaimana aplikasinya? Adapun aplikasinya, aplikasi dari teori Gestalt ini dalam pembelajaran, itu yang pertama pengalaman. Pengalaman atau insight ya. Nah, di dalam proses pembelajaran itu siswa harus memiliki kemampuan pengalaman, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan unsur-unsur suatu objek. Nah, di sini dalam pengalaman ini siswa itu ya, guru itu hendaknya mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah. Ini dia. Kalau untuk yang pengalaman. Kemudian apalagi
Ya, yang kedua itu adalah pembelajaran bermakna. Pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini tadi sudah diungkapkan bahwa kalau di dalam teori belajar Gestalt itu tadi, ya, itu lebih menitik beratkan kepada hubungan yang harmonis antara suatu individu, di mana objek tadi dipandang sebagai sesuatu hal secara keseluruhan, bukan menjadi bagian-bagiannya. Sehingga di dalam pengalaman nanti penerapannya itu guru diharapkan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua itu lebih kepada pembelajaran yang bermakna, berarti ini kepada kontennya ya. Lebih kepada konten atau isinya. Dimana di sini konten yang dipelajari oleh siswa itu harus memiliki makna yang jelas baik ya bagi dirinya. Oke, di sini kontennya itu maknanya itu jelas ya. Materi yang diajarkan tadi itu bermakna jelas baik bagi dirinya ataupun bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu adalah perilaku bertujuan. Oh, ini kejauhan ya nulisnya. Oke, berikutnya adalah perilaku bertujuan. Perilaku bertujuan. Perilaku bertujuan itu yaitu berarti suatu perilaku yang berarah kepada suatu tujuan. Ya, di mana di sini pembelajaran itu terjadi karena siswa memiliki harapan tertentu. Nah, maka pembelajaran itu pasti akan berhasil ya bila siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai. Makanya di dalam setiap pembelajaran itu selalu harus kita sampaikan tujuan pembelajaran kita itu apa sebenarnya. Oke. Nah, di sini adalah siswa itu memiliki harapan, di mana di sini istilahnya itu adanya erat dengan tujuan yang akan dicapai. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat, prinsip ruang hidup atau life space. Prinsip ruang hidup. Yes. Prinsip ruang hidup. Wah, tulisannya jelek nggak apa-apa ya, yang bisa dibaca. Oke, di dalam prinsip ruang hidup ya, perilaku siswa itu terkait dengan lingkungan di mana dia berada. Nah, jadi materinya itu harusnya disampaikan itu sesuai dengan lingkungan siswa. Ini kepada lingkungan ya. Pada lingkungan. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia ya. Di dalam model interaksi sosial ini juga mencakup berbagai strategi biasanya ya. Itu ada strategi kerja kelompok, ada pertemuan kelas ya. Itu diantaranya. Dan ada problem solving, bermain peran, simulasi sosial, dan sebagainya. Itu yang pertama yaitu model interaksi sosial. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah model pemrosesan informasi. Nah, kalau model pemrosesan informasi ini itu lebih kepada teori kognitif, teori belajar kognitif. Ya, dan berorientasi kepada kemampuan siswa dalam memproses informasi. Di sini menurut kalau yang namanya kognitif itu adalah teori Piaget. Ya, teori Piaget. Teori perkembangan kognitif, di mana Piaget mengungkapkan teori perkembangan kognitifnya itu ada 4 ya, ada 4 tahap. Piaget itu menyatakan ada 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif, yaitu yang pertama adalah sensor motori, kemudian yang kedua ada pre-operasional, kemudian ada
Ini sensori motor ya. Ini ada concrete operational. Dan yang berikutnya adalah formal operational. Nah, bagaimana implikasi dari teori perkembangan kognitif ini dalam pembelajaran? Nah, itu implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, itu lebih kepada bahasa. Ya, bahasa dan cara berpikir anak-anak itu berbeda. Berarti ini bahasa yang digunakan itu harus sesuai. Nah, ketika kita berbicara dengan anak SD, itu akan berbeda ketika kita berbicara dengan anak SMA. Jadi bahasa itu harus sesuai. Janganlah menggunakan istilah-istilah yang sulit ketika kita mengajar kepada anak SD. Kenapa? Karena mereka itu istilahnya itu kosakata mereka belum banyak. Jadi makanya anak SD itu kan lebih kepada rasa ingin tahunya tinggi karena dia nggak tahu itu apa gitu. Ya, jadi pergunakanlah bahasa yang sesuai dengan umurnya. Oke, sehingga nanti istilahnya itu anak-anak itu mudah dalam memproses informasi yang kita berikan. Yang kedua, ya, itu guru harus membantu anak berinteraksi. Ini lebih kepada implikasinya itu yaitu interaksi. Interaksi dengan lingkungan. Implikasinya. Jadi guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan baik. Yang ketiga, bahan yang dipelajari. Ya. Bahan yang dipelajari. Bahan yang dipelajari itu hendaknya istilahnya itu kita memberikan bahan itu yang istilahnya hendaknya itu dirasakan baru tetapi tidak asing bagi siswa kita, sehingga itu istilahnya itu pemrosesan informasinya itu akan lebih baik. Mungkin dia tahu itu tetapi tidak pernah menggunakan itu gitu. Contoh misalnya kalau mengajarkan asam basa, dia tahu kunyit tapi dia nggak tahu bahwa kunyit itu merupakan indikator asam basa alami. Nah, artinya di sana dia akan lebih mudah memproses informasi yang diberikan oleh guru tadi. Kenapa? Dia tahu tapi belum kenal bahwa itu dapat dijadikan sebagai indikator universal dalam penentuan asam basa misalnya. Berikutnya, memberikan peluang. Ya, di sini memberikan peluang, implikasi dari model teori Piaget ya. Implikasi memberikan peluang yaitu agar anak bisa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Peluang agar anak ini dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian yang terakhir yaitu di dalam kelas, ya. Anak-anak itu harus diberi peluang untuk apa? Berbicara dan berdiskusi. Di sini adalah diberikan yaitu peluang untuk berbicara. Makanya jangan guru yang mendominasi di sini pembelajaran tadi. Harus diberikan peluang untuk berbicara dan berdiskusi. Misalnya ketika kita menjelaskan berdiskusi. Ketika kita menjelaskan pelajaran, ada waktu untuk tanya jawab. Kemudian kita mungkin memberikan suatu persoalan dan didiskusikan. Jadi dia berdiskusi dengan teman-temannya. Seperti itu, siswa berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, inilah akan terjadinya proses pemrosesan informasi di dalam otak siswa tadi. Nah, teori pemrosesan informasi ini ya dipelopori oleh Robert Gagan juga. Nah, di mana mengasumsikan bahwa pembelajaran itu merupakan faktor yang sangat penting di dalam perkembangan. Nah, menurut ini ya, tidak hanya Piaget saja, di sini juga ada itu adalah Gagan, Robert Gardner misalnya ya.
Nah, menurut Gegen ini ya, di dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Ini pemrosesan informasinya tadi. Oke, kita masuk ke berikutnya ya. Model personal atau personal models. Yang ketiga ya, ini dia, model personal atau personal models. Nah, model ini bertitik tolak kepada teori humanistik ya. Teori humanistik di mana di sini teori tokohnya itu adalah Abraham Maslow, ini ada Rogers, Bahler dan Arthur Combe. Nah, menurut teori ini ya, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas ya. Ini ada Abraham Maslow ya, R. Rogers, kemudian ada C. Bahler dan Arthur Combe. Oke, ya teori ini dimana di sini ya guru harus berupaya menciptakan kondisi yang kondusif agar siswa merasa bebas belajar. Ya, penciptaan atau saya singkat aja penciptaan, setelahnya itu kondisi kelas yang kondusif. Otomatis oleh guru ya. Sehingga istilahnya itu siswa bebas belajar dan mengembangkan dirinya. Saya garis saja supaya tidak tercampur ya. Oke. Bagaimana istilahnya itu model pembelajaran personal ini ya, di implikasinya di dalam proses pembelajaran ya. Di sini di dalam model ini ya bisa kita rancang suatu strategi pembelajaran, yaitu diantaranya ya strategi pembelajaran yang bisa diterapkan di sini sebagai implikasinya dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran non-direktif. Pembelajaran non-direktif. Pembelajaran non-direktif itu bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi dari siswa itu sendiri. Ya, jadi lebih kepada kemampuan dan perkembangan pribadi, kesadaran diri ya, pemahaman ataupun konsep dirinya. Yang kedua itu adalah latihan kesadaran. Wah, kesadaran itu juga harus dilatih. Kesadaran dalam hal apa ini? Di sini adalah kesadaran untuk meningkatkan kemampuan interpersonalnya atau kepedulian siswa. Jadi kepada interpersonal ataupun kepedulian siswa. Yang ketiga itu adalah sintetik. Jadi kalau latihan kesadaran ini ya lebih kepada kemampuan interpersonal atau kepedulian siswa. Yang sintetik ini lebih kepada kreativitas ya. Ini lebih kepada kreativitas. Ya, tadi kalau yang ini lebih kepada interpersonal. Oke. Yang keempat, sistem konseptual. Sistem konseptual ini ya untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas. Ini sistem konseptual. Ini lebih kepada kompleksitas dasar.
ya. Kompleksitas data pribadi yang luwes. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang keempat, teori yang mendasari model pembelajaran. Yang keempat yaitu model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Pada model modifikasi tingkah laku atau behavioral ini, ya, ini lebih kepada istilahnya itu pemberian, ya. Di sini pemberian adanya reward dan reinforcement. Pemberian reward ataupun reinforcement. Adanya reward dan reinforcement. Nah, di sini ya tokoh-tokohnya yang model modifikasi tingkah laku itu ada Skinner. Ya, ini ada tokohnya di sini. Ada B.F. Skinner. Ya. Ini mengungkapkan bahwa tujuannya itu untuk mengungkapkan fakta-fakta ataupun konsep ataupun keterampilan. Ya, modifikasi tingkah laku. Kemudian ada Skinner juga mengungkapkan mengenai adanya model kontrol diri. Ya, ini ada tentang kontrol diri, ya. Kontrol diri, serta di sini tentang manajemen kontingensi. Berikutnya ada Master Wolf. Ya, tokohnya itu ada Master Wolf. Ya. Nah, di mana beliau mengemukakan mengenai model relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan ataupun kecemasan di dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian ada juga di sini ada Gegen dan Smith, ya, ada latihan langsung, itu ada juga di sini Gegen Smith. Ya, di sini mengenai latihan langsung. Latihan langsung yaitu tujuannya untuk membentuk pola-pola perilaku ataupun keterampilan seperti itu. Oke, itu dia teori yang mendasari model pembelajaran. Selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung atau yang kita kenal sebagai direct instruction. Di mana model pembelajaran langsung ini, ya, dapat kita definisikan sebagai ya, model pembelajaran di mana guru, ya, mentransformasikan informasi atau keterampilannya secara langsung kepada peserta didik. Transformasi informasi itu langsung kepada peserta didik. Siswa aja saya buat di sini, ya, pada siswa. Nah, yang berorientasi pada tujuan, ya, yang ditetapkan oleh guru. Nah, pembelajaran langsung atau direct instruction ini merujuk kepada berbagai teknik pembelajaran ekspositori, ya, di mana terjadinya pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, ataupun tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Ini menggunakan teknik misalnya pembelajaran, salah satunya pembelajaran ekspositori, yaitu teknik pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung melalui berbagai metode, misalnya yaitu metode ceramah, demonstrasi, ataupun tanya jawab yang melibatkan keseluruhan kelas. Nah, pendekatan dalam mode pembelajaran ini berpusat kepada guru yang jelas, ya, berarti teacher centered learning. Dalam hal ini, guru menyampaikan isi materi pembelajaran, ya, dengan format yang terstruktur, kemudian mengarahkan kegiatan kepada
peserta didik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana karakteristik dari model pembelajaran langsung ini, atau saya singkat dengan DI aja ya, direct instruction. Ya, menurut Diknas itu model pembelajaran langsung itu dapat diidentifikasi karakteristiknya. Yang pertama yaitu transformasi dan keterampilan langsung. Transformasi dan keterampilan langsung. Yang kedua yaitu pembelajaran berorientasi kepada tujuan tertentu. Yang ketiga, itu materi pembelajaran terstruktur, ya. Materinya terstruktur. Yang keempat, itu lingkungan belajaran juga terstruktur. Lingkungan belajar terstruktur. Kemudian guru. Guru itu juga istilahnya guru itu menstruktur atau memformat, ya, membuat format dalam proses pembelajaran atau menstruktur tujuan. Oke, nah ini dia. Atau distruktur oleh guru. Seluruhnya tadi distruktur oleh tujuan dan proses, ya. Tujuan dan proses. Seperti itu. Nah, ini model pembelajaran langsung. Yang kedua itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Ini diadopsi dari istilah bahasa Inggris yaitu problem based instruction, di mana di sini ya secara umum guru yaitu menyajikan berbagai situasi masalah kepada siswa, ya, memberikan istilahnya itu berbagai masalah kepada siswa. Nah, kemudian memberikan kemudahan kepada mereka itu untuk melakukan penyelidikan atau inquiry. Nah, menurut Arens, ya, pengajaran berdasarkan masalah itu, ya, Arens mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik yang dimaksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry serta keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di sini juga dapat mengembangkan kemandirian ataupun kepercayaan diri. Ya. Jadi ya, adapun karakteristiknya jangan lupa dicatat ya. Saya tidak catatkan semua. Karakteristiknya yaitu yang pertama pengajuan masalah oleh guru tentunya ya. Pengajuan masalah ataupun pertanyaan dalam bentuk pertanyaan biasanya. Di sini ya istilahnya itu guru mengajukan situasi kehidupan nyata yang autentik, ya, di mana nanti pertanyaan itu menghindari jawaban yang sederhana. Kenapa? Karena kita ingin istilahnya itu siswa itu menyelidiki lebih lanjut, ya, menginquiry-nya lebih lanjut. Jadi kalau pertanyaannya mudah ya otomatis tidak terjadi istilahnya itu inquiry, mencari jawaban lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Antar disiplin. Nah, misalnya contoh ya. Kita contohkan misalnya
pembelajaran kimia yang dikaitkan dengan biologi misalnya, atau yang dikaitkan dengan ekonomi seperti itu, ya, dan sebagainya. Jadi mengkaitkan antar disiplin. Selanjutnya ada penyelidikan autentik. Penyelidikan autentik. Nah, di sini ya, penyelidikan autentik mereka harus siswa tadi harus menganalisis atau mengidentifikasi masalah untuk mengembangkan hipotesis. Ya, kalau perlu mereka di sini istilahnya itu menganalisisnya itu baik itu dari informasi yang ada ya, ataupun mereka harus membuat ramalan nih atas jawaban permasalahan yang diberikan oleh guru tadi. Kalau perlu melakukan eksperimen. Kalau di kimia mudah ya, kita bisa melakukan eksperimen untuk menjawab pertanyaan dari guru tadi, seperti itu. Ya. Selanjutnya menghasilkan produk dan memamerkannya. Nah, sebaiknya itu PBM ini menghasilkan produk ya dan memamerkannya atau dalam bentuk karya nyata. Ya, ataupun peragaan yang mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Tapi tidak harus ada produk juga, nggak masalah ya. Tapi sebaiknya itu ada produk sehingga bisa terlihat, oh ini jawaban dari keseluruhannya. Misalnya tadi kita mempermasalahkan mengenai bagaimana cara mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Nah itu kan nanti kita mengungkapkan dengan fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari, kenapa istilahnya itu pengantar listrik ya, kenapa misalnya ketika kita ingin menangkap ikan itu ada orang yang menangkap dengan sentruman seperti itu. Apa yang terjadi sebenarnya itu kan masalah ya, mengajukan masalah. Oh ternyata itu ada kaitannya dengan daya hantar listrik. Nah daya hantar listrik tadi ada kaitannya dengan elektrolit dan non elektrolit. Nah bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah itu tadi misalnya lewat penyelidikan yang autentik, bisa dengan praktikum. Produknya apa? Produknya dalam bentuk alat yang dapat mengukur istilahnya itu elektrolit dan non elektrolit suatu zat seperti itu. Kemudian ada kolaborasi. Kolaborasi ini bekerja sama, memberikan motivasi secara berkelanjutan ya, yang terlibat kepada siswa-siswa yang terlibat di dalam tugas tadi, ya. Sehingga di sini istilahnya otomatis kalau PBM ini lebih kepada kenapa harus berkolaborasi, karena kan setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi mereka kalau berkolaborasi bisa bertukar pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah tadi. Nah, apa tujuannya dari PBM tadi? Yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir. Ya, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, membantu salah ya. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir. Mengembangkan keterampilan berpikir. Ini tujuan dari PBM. Berikutnya apa? Belajar peranan autentik. Belajar peranan autentik. Berikutnya menjadi tujuannya yaitu menjadi pembelajar yang mandiri. Nah, inilah tujuan dari PBM, pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya yaitu adalah mode pembelajaran kontekstual. Oke. Mode pembelajaran kontekstual. Mode pembelajaran kontekstual ya, itu merupakan konsep pembelajaran ya, yang menekankan kepada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata. Materi pembelajaran tadi dikaitkan dengan dunia nyata.
Dunia nyata siapa? Siswa tentunya ya. Dunia nyata siswa atau istilahnya itu menghubungkan atau menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain bisa juga kita kita sebutkan bahwa pembelajaran kontekstual itu pembelajaran yang menghadirkan dunia nyata di dalam kelas untuk menghubungkan antara pengetahuan yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan siswa. Jadi pengetahuan yang ada tadi itu yang nyata tadi diterapkan dalam kehidupan siswa. Bagaimana karakteristiknya? Karakteristik dari pembelajaran kontekstual itu yang pertama itu pembelajarannya itu dilaksanakan dalam konteks autentik. Yang jelas pasti di sini adalah autentik. Autentik di sini ya berarti pembelajaran diarahkan kepada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau lingkungan alamiah, atau kita sebut juga sebagai learning in real life setting ya. Yang kedua, pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas bermakna atau meaningful learning. Yang ketiga, yaitu pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, diskusi ataupun istilahnya itu saling mengoreksi antar teman dan segala macam. Ya, ataupun juga istilahnya itu kita sebut sebagai learning in a group, ya. Learning in a group. Jadi bekerja kelompok. Yang keempat yaitu learning by doing. Apa itu learning by doing? Nah, di sini pembelajaran itu dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Jadi dia melaksanakan berbagai kegiatan di mana kegiatan tadi itu dilaksanakan. Jadi learning by doing, melaksanakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan, yang dikerjakan ya. Kemudian berikutnya yang kelima, memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, kerjasama ataupun saling memahami satu dengan yang lain di dalam anggota kelompoknya secara mendalam, atau bisa kita ungkapkan sebagai learning to know each other deeply. Ya, ini karakteristik yang disampaikan oleh Muslih. Yang keenam yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, serta mementingkan kerjasama. Di sini terjadilah yang namanya learning to ask, bertanya, to inquiry, untuk menyelidiki, dan to work together. Oke, sini ini salah ya. Dan to work together. Nah, ini dia. Kemudian yang ketujuh, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan atau kita sebut sebagai learning as an enjoy activity. Oh, miring-miring nggak apa-apa ya tulisannya. Oke, itu ya. Itu pembelajaran kontekstual. Jadi menghadirkan istilahnya dunia nyata ke dalam kelas. Seperti itu. Oke, lanjut model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif, yang namanya kooperatif ya berarti di sini adanya kerjasama. Cooperation, kerja sama. Berarti model pembelajaran kooperatif itu ya dapat kita katakan sebagai model pembelajaran yang menekankan kepada kerjasama kelompok. Ya. Yang menekankan kepada kerjasama kelompok. Nah, istilah pembelajaran kooperatif itu ya berasal dari bahasa asing, yaitu cooperative learning. Nah, ini yang mengemukakan itu ada diantaranya Slavin ya. Slavin mengungkapkan bahwa
pengertian dari model pembelajaran kooperatif itu yaitu model pembelajaran di mana siswa itu belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Secara kolaboratif. Nah, di mana anggotanya itu 4-6 orang. Dengan strukturnya itu, perbedaannya apa dengan diskusi biasa itu adalah strukturnya heterogen. Nah, heterogen ini berarti istilahnya itu baik dari segi suku, agama. Nah, yang paling penting karena suku dan agama ini jarang sekali, sulit untuk mengelompokkan siswa berdasarkan heterogen suku, agama, ya. Itu kita lebih cenderung mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan akademiknya. Ya, itu dia heterogen maksudnya. Jadi dalam satu kelompok itu terdapat siswa yang kemampuan akademiknya tinggi, sedang ataupun yang rendah. Oke. Ada istilahnya itu tujuan. Adapun tujuan dalam pembelajaran kooperatif itu ya ada 3 tujuan yang diungkapkan oleh Arens, ya. Arens mengungkapkan ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja prestasi akademik. Maksudnya apa? Di sini membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit. Ya, di mana strategi kooperatif itu di dalamnya terjadi interaksi antar peserta didik untuk saling memberi pengetahuannya atau memecahkan masalah yang disajikan oleh guru, sehingga semua peserta didik tadi akan lebih mudah memahami konsep. Ya, karena kan tadi istilahnya itu yang siswanya berkemampuan akademik tinggi itu akan dapat membantu temannya yang memiliki kemampuan akademik yang rendah, gitu ya. Jadi diharapkan nanti adanya peningkatan kinerja prestasi akademik. Yang kedua, adanya penerimaan terhadap keragaman. Karena tadi kita kan menyusun kelompok berdasarkan perbedaan suku, strata sosial, misalnya budaya ataupun kemampuan akademik. Nah, jadi di sini akan membuat suasana di mana peserta didik itu akan dapat belajar dengan orang yang berbeda latar belakang. Sehingga diharapkan adanya penerimaan terhadap keberagaman yang ada di dalam kelas itu tadi, terutama di dalam kelompoknya masing-masing. Sehingga akan menciptakan kondisi untuk bekerja sama dan saling ketergantungan positif satu sama lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu keterampilan kerjasama atau kolaborasi. Keterampilan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini ya, keterampilan ini sangat penting sekali untuk bekal peserta didik karena kan tadi dia di dalam kelompok. Mereka bekerja sama, berdiskusi, menyelesaikan masalah. Nah, itu merupakan melatih untuk kemampuan kolaborasi siswa tadi. Sehingga nanti ini sangat penting ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka bisa bersosialisasi atau bergaul dengan orang yang dari berbagai istilahnya suku, agama, ya, ataupun berbagai strata sosial. Nah, itu juga di sini juga akan terjadinya istilahnya belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Nah, itu dia model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini banyak jenisnya. Begitu juga model pembelajaran kooperatif ini istilahnya itu ada beberapa model nanti yang akan dipelajari. Nah, itu ada bab khusus. Jadi model-model ini nanti akan dipelajari secara khusus ya pada istilahnya itu pertemuan-pertemuan lainnya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti akan ada tugas ya. Oh ya, tadi saya lupa, ada istilahnya tadi saya sampaikan bahwa di akhir saya akan menyampaikan misalnya modelnya model apa yang kita ambil, kemudian pendekatannya apa, setelah itu
apa strateginya itu ya, tadi ya. Nah, itu. Nah, sekarang misalnya, tadi saudara kita sudah belajar ada beberapa model ya, ada 4 ya. Kira-kira mau mengambil model apa? Nah, misalnya kita mengambil model pembelajarannya itu adalah yang sederhana saja ya. Sederhana misalnya kita mengambil direct instruction atau model pembelajaran langsung. Ya. Misalnya modelnya itu perbedaan tadi ya. Modelnya itu adalah DI, direct instruction. Berarti di sini pendekatannya apa? Pendekatan yang diambil itu adalah tadi pendekatannya adalah teacher center instruction atau teacher center learning, TCL ya, teacher center learning. Berpusat kepada guru. Ini contoh ya, pada guru. Nah, pendekatan itu cara pandangnya, berarti dari guru. Strateginya apa? Strategi pembelajaran yang kita ambil apa kira-kira? Di sini strateginya itu kita mengambilnya misalnya strategi pembelajarannya itu dengan strategi ekspositori ya. Ekspositori dengan tekniknya apa? Tekniknya tadi dengan menggunakan metode dulu ya. Dengan metode. Nah, metodenya itu yang kita ambil misalnya metode ceramah. Dengan istilahnya itu tekniknya ya terserah nih, berbagai macam nih tekniknya. Misalnya saya ngambilnya mengenai struktur atom ya. Saya direct instruction, saya menjelaskan mengenai struktur atom itu secara langsung. Ya. Oh, jangan struktur atom deh ya. Dia berdasarkan karakteristik materi. Misalnya penentuan pH deh. Perhitungan pH. Perhitungan pH saya karena menghitung, saya membuatnya dengan istilahnya itu direct instruction ya, berpusat dengan pendekatannya itu berpusat kepada guru. Strateginya ekspositori, metodenya ceramah dan tanya jawab di sini ya. Metode itu dapat beberapa ya, dan tanya jawab. Teknik saya seperti apa? Teknik mengajarkannya itu untuk pH itu saya pertama mengajarkan tentang perhitungan dulu molaritas, konsentrasi. Setelah konsentrasi, nah baru saya mengajarkan tentang konsentrasi H+. Ya, bisa saja istilahnya itu mengajarkannya saya dengan rumus dulu, penurunan rumus dulu ya. Kenapa dapat rumus seperti itu? Saya menghitung pH. Nah, menghitung pH ini bisa jadi saya dari pH yang asam basa kuat dulu atau asam basa lemah atau sebaliknya, itu teknik. Ya, itu tekniknya. Jadi teknik itu beragam, terserah daripada gurunya, tergantung gurunya bagaimana cara menyampaikan materi tadi, itu teknik. Metodenya tetap sama yaitu ceramah, tetapi istilah itu bagaimana cara menyampaikan materi tadi itu akan berbeda-beda. Itu dia. Jadi model itu lebih kepada pembungkusnya, keseluruhan prosesnya, pendekatan itu bagaimana cara pandang kita untuk menyusun strategi ya, pembelajaran yang akan kita terapkan. Strategi itu adalah istilahnya itu rencananya dengan diterapkan di dalam strategi itu diterapkan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik tertentu. Nah, itu perbedaan dari model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, demikian pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Nanti akan ada tugas, ya silakan dicek di above-nya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.